Saat melafazkan syahadat, tak terbendung, air matanya pun mengalir. Alhamdulillah, pada hari Sabtu, Saudari Kristinawati insya Allah sebentar lagi akan ikrar masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kristinawati, sampean masuk Islam ini apa karena ada rayuan atau ada persuasi dari seseorang atau teman? Enggak ada Pak, murni karena saya ingin masuk Islam. Masuk Islam. Kenapa? Karena lingkungan saya teman-temannya banyak yang Muslim. Oh, lingkungan. Iya, terus saya lihat mereka ibadahnya rajin. Iya. 5 waktu, saya lihat saya tergerak hati saya. Tergerak. Iya, untuk mendalami agama Islam. Oh, nggak kepingin menikah dengan karena ingin menikah dengan seorang laki-laki Muslim gitu? Apa nggak ada? Enggak. Nggak ada. Enggak. Atau dibujuk oleh siapapun gitu? Enggak ada. Nggak ada. Memang dari hati nurani. Iya. Ya alhamdulillah. Dulu dari Kristen apa? Yang umum itu Pak, yang GB Bethlehem. Oh, Di Bethlehem. Bethel. Bethel. Ya, GBI itu. Iya. Gereja Bethel Indonesia. Iya. Tahu bedanya ajaran Islam dengan ajaran Kristen? Kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, yaitu Tuhan menyesal dan hatinya pilu itu. Kenapa? Karena manusia setelah berkembang jadi banyak, hatinya cenderung pada kejahatan dan kesesatan. Dan itu yang membuat hati Tuhan pilu, menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Itu bukan pendapat saya secara harfiah kan itu. Sampean dulu kan punya keyakinan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ketiganya menjadi satu. Sampean tahu ayatnya? Tidak tahu ya. Coba surat kiriman Yohanes pertama. Kesaksian tentang anak Allah. Ya betul. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itu ada tanda kurung apa enggak? Iya. Mulai ayat keberapa ada tanda kurung? Ayat ke-7. Bunyinya? Yang di dalam kurung ya Pak? Iya. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Iya. Kenapa dikasih tanda kurung? Pernah disampaikan oleh pendeta? Enggak. Enggak pernah ya. Mengapa itu dikurung? Ayat itu asalnya pada naskah yang pertama kali ditulis yang bahasa Yunani. Naskah itu tidak ada. Ayat itu tidak ada. Yang bunyinya di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Bahasa Yunaninya enggak ada ya. Tulisan naskah Vulgata, yaitu naskah terjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin. Itu naskah yang terakhir. Jadi kan ada beberapa naskah, yang naskah awal enggak ada, naskah kedua enggak ada, terus sampai yang terakhir itu baru ada yang berbunyi ayat itu. Asalnya hanya catatan pinggir, terus masuk jadi ayat, itu ya. Tapi yang naskah Yunani, naskah yang katanya naskah yang pertama ya, tidak ada. Yang tertua itu tidak ada. Jadi yang naskah Latin ada. Naskah Latin kan terjemahan, namanya Vulgata itu. Nah, pada tahun
Ya, sebelum tahun 1520, seorang cendekiawan Kristen dari Belanda namanya Desiderius Erasmus itu menerbitkan Bible, ya, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, karena ayat itu tidak ada, ya tidak ditulis oleh Erasmus, tidak dimasukkan. Setelah terbit, kan sudah mesin cetak Gutenberg kan waktu itu. Setelah dicetak, terbit, marah tokoh-tokoh gereja itu. Semua marah. Sampai diancam bunuh. Padahal dia ini cendekiawan Kristen. Taat. Ya, orang Kristen taat, Erasmus itu. Diancam, katanya ngubah-ngubah doktrin, ngubah ayat, ngubah kitab. Padahal asalnya memang nggak ada. Dia dipaksa, tetap nggak mengatakan. Udah memang naskah nggak ada. Saya mau memasukkan ayat itu, kata Erasmus, asalkan ada yang nulis. Ditulislah ayat itu tahun 1520 oleh seorang Bruder itu biarawan, ya, seorang biara laki-laki, seorang Bruder namanya Roy atau Freud dari Ordo Fransiskan. Nah, setelah itu tulis tahun 1520 Masehi, masuk dicetakan dan terbit tahun 1522. Cetak, udah selesai. Tapi para kritikus dari kitab suci Kristen sendiri tetap tidak terima, itu harus dikasih tanda kurung. Dulu yang berbahasa Indonesia nggak dikasih tanda kurung dulu awal. Setelah dikritik oleh tokoh-tokoh gereja sendiri, lah seperti Bolan sama Van Heftrik dalam bukunya Dogmatika Masa Kini. Buku ini dipakai buku rujukan oleh calon-calon pendeta di sekolah teologinya. Ya, itu dipakai. Termasuk saya dulu ya pakai itu dulu. Di situ disebutkan bahwa ayat itu memang ayat tambahan, jadi harus dikasih tanda kurung. Dan itulah menurut Van Heftrik sama Bolan, itulah satu-satunya ayat yang menegaskan tentang Trinitas. Tetapi ayatnya ayat tambahan, baru ditulis pada abad ke-16 itu. Lah terus bagaimana dengan ayat Matius 28 ayat 18-19? Nah, coba dibaca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Oke. Sebenarnya ayat itu juga ayat tambahan. Ya. Ya, ayat amanat agung, tapi ayat itu ayat tambahan juga. Tapi anggap aja ini sebagai ayat ya. Ayat. Kita kesampingkan dulu sebagai ayat tambahan. Ya, ayat. Apakah dijelaskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini menjadi satu? Nah, dan itu memang bukti ayat tambahnya, apalagi dibandingkan dengan yang ayat tambahan juga. Gereja juga ngakui ini ayat tambahan. Yang di Markus pasal 16 ayat 15-16. Oleh karena itu pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di situ hanya siapa yang percaya dan dibaptis, tidak ada dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan tidak ada. Ya kan? Nah, di sini disebutkan ya, yang Matius 28 ayat 19, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ ada kata Roh Kudus. Benar enggak ayat ini? Bahwa ini diucapkan oleh Yesus. Kan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 19 ayat 2, tolong dibuka. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum.
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, yang dimaksud murid itu muridnya siapa? Pernah diajari? Nah, yang dimaksud itu adalah menurut para penafsir Bible, ya, murid itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Kalau murid-muridnya Yohanes Pembaptis, otomatis dia menjadi murid-muridnya Yesus, kan gitu kan? Ya, Yesus sama Yohanes ini dalam satu lingkungan keluarga besar, kan gitu. Dan otomatis, apalagi disebutkan Yohanes pernah membaptis Yesus, kan gitu. Nah, di situ dijelaskan murid-murid Yohanes Pembaptis atau juga murid Yesus ini ketemu Paulus, pendiri agama Kristen itu. Nah, terus Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Kan gitu. Setelah kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maksudnya kan begitu. Apa jawaban mereka? Enggak. Bahkan kami belum mendengar tentang adanya Roh Kudus. Loh, kan repot. Ini murid-muridnya Yesus. Ya kan? Lah terus katanya Yesus telah berpesan kepada muridnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lah ternyata murid-muridnya belum pernah diajarkan tentang Roh Kudus. Ya ini. Nah, dibuktikan lagi bahwa konsep ketuhanan tiga Tuhan ini itu sebenarnya Kristen-Kristen awal begitu. Bukan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus jadi satu. Enggak. Apa buktinya? Di bagian akhir Markus itu. Coba Markus 16. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti nggak menyatu. Jadi katanya kalau, nah ini pengalaman dialog dengan saya, ada di YouTube ya, judulnya Debater Kristen Kebingungan. Ya, itu kelompoknya Kristen Ortodoks Syria. Foundersnya nggak pernah berani dialog dengan saya. Anak buahnya, ya, yang diajari sama dia, Dr. Pangeran Manurung sama Gracia. Ini biar sampai tahu jelas gimana sih Kristen itu. Saat itu dia mengatakan bahwa menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Betul ya? Yang ayat 14, dan firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Kan gitu. Firman menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Dalam bahasa Yunaninya, menjadi manusia ini adalah sak itu berarti daging, dagingnya manusia. Kalau di sini disebutkan firman adalah Tuhan. Firman jadi manusia, berarti manusia Yesus adalah Tuhan, kan gitu. Wah, ini yang dibangga-banggakan oleh Kristen sedunia sudah. Bunda Maria sudah tahu bahwa anaknya itu adalah Tuhan, kan gitu. Karena memang diberitahu satu oleh malaikat Jibril. Ya. Di Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31. Bunda Maria didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat memberitahu bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak Tuhan, kan gitu ya, namanya Yesus. Yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 8-11. Nah, di malam hari para penggembala yang menjaga ternaknya yang dilepas di padang di malam hari didatangi malaikat, diberitahu bahwa Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud atau Bethlehem. Paginya para penggembala ini berbondong-bondong datang melihat bayi Yesus. Nah, terus Bunda Maria dan orang-orang sekitarnya diberitahu oleh para penggembala bahwa bayi ini adalah Kristus Tuhan, kan gitu. Berarti Bunda Maria sudah tahu kalau itu Tuhan, kan gitu kan. Ya itu kan ayat itu dipakai bukti oleh orang Kristen.
Bunda tahu, kan gitu. Nah, disebutkan oleh Yohanes tadi, firman adalah Tuhan, terus firman menjadi manusia. Berarti Yesus adalah Tuhan. Permintaan saya, ya waktu itu saat dialog, termasuk pada pendeta Budi Asali sama pendeta Esra Soru. Makanya Esra Soru itu sampai sekarang nggak berani dialog dengan saya itu. Sudah dibuatkan surat oleh Ayah Sofia, tapi ditolak. Itu ya, nggak berani. Ya gara-gara ini. Kalau memang Yesus itu adalah wujud dari firman dan firman adalah Tuhan, berarti Yesus itu adalah Tuhan, berarti ucapan Yesus, setiap ucapan itu adalah firman. Bunda Maria sama keluarganya tahu bahwa ini adalah Tuhan. Ucapannya adalah firman Tuhan. Berarti mereka mencatat, mengingat. Kan firman. Ya kan? Karena Tuhan kan. Tolong tunjukkan kepada saya catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Kalau tidak bisa menunjukkan dan membuktikan, tutup mulutmu untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jawaban dari pendeta Paul Zhang yang nggak berani pulang ke Indonesia, karena waktu itu, karena Yesus itu taat hukum Taurat. Sehingga sebelum usia 30 tahun ucapannya tidak dicatat. Kan gitu. Di situ saya bantah. Nah di Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52 itu ada ucapan Yesus usia 12 tahun dicatat. Katanya siapa sebelum usia 30 tahun tidak dicatat. Lah buktinya usia 12 tahun dicatat ucapan Yesus. Lah mana yang usia 1 tahun ya. Dan itu pun hanya sekali dicatat yang usia 12 tahun itu. Nah itu, karena kebohongan-kebohongan mereka. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Bersaksi ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar.